Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema penuntun firman Tuhan hari ini adalah pembangunan yang semu. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Injil Matius 23 ayat 29 sampai 36 dan di dalam ayat 29 berkata demikian. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh, dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita membangun sesuatu, tentu kita mengharapkan bangunan yang kuat, bangunan yang indah, dan dapat bertahan lebih lama. Dengan lain kata, apapun akan kita korbankan, baik itu waktu kita, pikiran kita, bahkan uang kita, dan segala sesuatu yang ada pada kita. Semua kita berikan demi untuk melihat hasil sebuah bangunan yang baik. Tetapi kita bisa bayangkan apa yang terjadi jika semua yang sudah kita kerjakan dan korbankan untuk membangun sebuah rumah atau bangunan yang mewah, tetapi keesokan harinya kita melihat ketika hujan lebat datang, rumah itu roboh, padahal untuk membangunnya kita sudah menghabiskan tenaga, waktu, pikiran, bahkan dana yang sangat besar. Itulah yang seringkali terjadi. Kita membangun rumah tangga, tetapi kita membangun rumah tangga yang semu. Kita bangun karir kita bangun masa depan kita bangun masa muda kita, tetapi yang kita bangun adalah bangunan yang semu. Kita sudah berkorban, kita sudah berjerih lelah, tetapi kemudian akhirnya kita kecewa dengan hasil bangunan yang kita bangun sendiri. Mengapa seringkali kita membangun suatu bangunan yang semu? Yang pertama, karena kita membangun tetapi hanya untuk menutupi kesalahan kita. Ayat 29-31, artinya apapun yang kita buat sebetulnya hanya untuk menutupi kesalahan kita. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi menyadari bahwa mereka adalah keturunan yang membunuh nabi-nabi Allah. Karena itu mereka membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh hanya untuk menutupi kesalahan dan kejahatan mereka di masa lalu. Seharusnya yang mereka buat bukan membangun makam dan tugu nabi-nabi untuk menutupi kesalahan mereka, tetapi seharusnya mereka menyadari kesalahan mereka dan memperbaikinya, minta ampun atas kesalahan mereka, bertobat dari kesalahan-kesalahan mereka. Jadi bukan sekedar mengadakan pembangunan yang indah. Ada banyak orang membangun sesuatu hanya untuk menutupi kesalahan dan pelanggaran-pelanggarannya. Bangunan-bangunan yang semu akan hancur dengan kerugian yang sangat besar. Manusia berbuat salah itu normal. Manusia jatuh itu biasa, tetapi kita harus menyadari kalau kita salah, kalau kita jatuh, kita harus bereskan di hadapan Tuhan. Baru kemudian kita bangun fondasi yang teguh, karena pengampunan Allah, kasih Allah, anugerah Allah adalah fondasi yang terkuat bagi bangunan iman kita. Dan yang kedua, kita membangun untuk pembangunan yang semu jika kita membangun tanpa tujuan rohani. Ayat yang ke-33-34. Seringkali orang membangun hanya untuk mencari nama, supaya kelihatan bahwa ada hasil dari yang kita buat. Tetapi yang Tuhan mau, apapun yang kita bangun dengan tujuan rohani. Alkitab berkata dari satu kesatuan ilahi, Allah merencanakan keturunan ilahi. Jadi dengan lain kata, ketika saudara menikah, biarlah dari pernikahan itu akan lahir tentara-tentara Allah. Dari rumah tangga yang bahagia akan lahir generasi Kristen yang kuat, generasi orang percaya yang teguh, yang berani berkata tidak kepada dosa, dan berjalan dalam jalan yang benar dengan hati yang takut akan Tuhan. Jadi jelas apapun yang kita bangun, apapun yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang ketiga, jika kita membangun bangunan yang semu, maka bangunan yang semu itu akan mendatangkan kerugian besar bagi diri kita. Ayat 35 dan 36 di situ dijelaskan.
apapun yang sedang saudara hadapi hari ini, tetaplah bangun, bangunan yang teguh. Dengan lain kata, apapun yang sedang saudara jalani hari ini, jalanilah dengan melakukan yang terbaik. Kalau saudara seorang karyawan, jadilah karyawan yang terbaik. Jika saudara seorang suami, jadilah suami yang baik. Orang-orang yang Tuhan pakai bukanlah orang-orang yang sempurna. Orang-orang yang Tuhan pakai adalah orang-orang yang punya kekurangan dan kelemahan. Tetapi orang-orang yang Tuhan pakai adalah orang-orang yang mau berjuang menuju kepada kesempurnaan. Dengan lain kata, dia selalu mau melakukan yang terbaik. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita membangun suatu bangunan yang semu, itu hanya akan mendatangkan kerugian besar bagi diri kita. Tetapi jika kita membangun di atas dasar atau fondasi pengampunan, kasih Allah, anugerah Allah, dan iman yang teguh, maka bangunan yang kita bangun akan menjadi bangunan yang indah, bangunan yang kokoh, dan akan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini yang boleh menjadi penuntun dalam kehidupan kami, bahwa sesungguhnya dalam hidup kami ada banyak hal yang kami bangun, ada banyak hal yang kami kerjakan dengan segala pengorbanan, tetapi akhirnya membawa kerugian besar bagi kami. Tapi oleh firman-Mu pada pagi hari ini kami mau belajar untuk kami boleh membangun di atas dasar yang kokoh, di atas dasar yang kuat, yaitu Engkau sendiri Tuhan. Dan kami mau apa yang kami bangun bukan untuk menutupi kekurangan kami, kesalahan dan dosa kami, tetapi yang kami bangun adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Karena itu Tuhan mampukan kami untuk kami boleh terus berjalan sesuai dengan firman-Mu, agar hidup kami boleh menjadi kokoh, menjadi kuat di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.